Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fajar Aulia dengan NIM 2209116018. Saya dari Sistem Informasi A Angkatan 22. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Technopreneurship. Adapun isi dari konten yang akan saya bawakan itu ada perbedaan kewirausahaan dan Technopreneurship. Yang kedua itu ada model bisnis yang tepat serta apa itu manfaatnya. Yang ketiga itu ada keterkaitan antara Technopreneurship, era digital, dan revolusi industri 4.0. Yang keempat itu ada strategi pengembangan produk yang baik dan sesuai. Yang pertama itu adalah perbedaan antara Technopreneurship dan entrepreneur atau kewirausahaan. Yang pertama itu terletak pada produk. Technopreneurship itu berfokus pada produk atau layanan yang berbasis teknologi. Sementara entrepreneur itu fokusnya pada kualitas produk yang intrinsik dan tidak selalu bergantung pada teknologi. Yang kedua itu pada motivasi. Technopreneurship ingin mengubah sistem yang sudah ada atau bersifat revolusioner, sementara entrepreneur berorientasi pada peluang bisnis dan peningkatan pendapatan. Yang ketiga itu ada pada fokus. Technopreneurship menciptakan bisnis yang mengandalkan basis teknologi, sementara entrepreneur menciptakan peluang kewirausahaan dengan mengembangkan inovasi. Nah, kesimpulannya, Technopreneurship dan entrepreneur sama-sama ingin membangun bisnis yang sukses. Tetapi, mereka berbeda dalam hal fokus, motivasi, dan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Mengenai model bisnis, model bisnis yang sesuai dan juga baik menurut saya itu adalah model bisnis marketplace. Kenapa? Karena model bisnis marketplace itu telah menjadi salah satu model yang paling populer di era digital ini. Platform online yang menghubungkan penjual dan pembeli menawarkan banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, hal itu telah terbukti mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemilik usahanya. Contoh dari model bisnis marketplace sendiri itu ada Tokopedia yang bergerak di bidang e-commerce dan juga GoFood yang berbasis aplikasi pesan antar makanan dan terkemuka di Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah manfaat model bisnis marketplace. Yang pertama itu jangkauannya luas. Marketplace sendiri itu memungkinkan penjual untuk menjangkau pasar yang lebih jauh daripada yang dapat mereka capai sendiri. Yang kedua itu biaya cenderung rendah. Memulai bisnis marketplace itu umumnya lebih murah dan lebih affordable daripada membuka toko fisik. Yang ketiga itu adalah kemudahan dalam penggunaan. Platform marketplace biasanya dirancang agar mudah digunakan, sehingga penjual dapat dengan mudah mengatur produk dan mengelola penjualan mereka. Yang keempat itu adalah pembayaran yang aman. Marketplace biasanya menyediakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya, sehingga penjual tidak perlu khawatir tentang penipuan. Selanjutnya itu adalah manfaat bagi konsumen. Yang pertama itu adalah harganya kompetitif. Pembeli dapat dengan mudah membandingkan harga dari berbagai penjual di marketplace, sehingga mereka dapat menemukan penawaran yang terbaik. Yang kedua itu adalah kemudahan pembelian. Pembeli dapat dengan mudah membeli produk secara online dan mengaturnya untuk dikirim ke alamat rumah mereka. Yang ketiga itu adalah layanan pelanggan. Marketplace biasanya menyediakan layanan pelanggan yang dapat membantu pembeli dengan pertanyaan ataupun masalah yang mereka hadapi. Yang keempat itu adalah variasi produk. Marketplace biasanya menawarkan berbagai macam produk dari berbagai penjual, sehingga pembeli dapat menemukan apa yang mereka cari. Nah, apa keterkaitan antara Technopreneurship era digital dan revolusi industri 4.0 atau 4.0? Yang pertama kita membahas dulu mengenai era digital dan revolusi industri 4.0. Era digital dan revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan yang besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Di tengah transformasi ini, Technopreneurship hadir sebagai kekuatan pendorong yang vital dalam menciptakan peluang baru dan memajukan kemajuan.
Sementara untuk technopreneurship sendiri merupakan gabungan antara kewirausahaan dan juga pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Para teknopreneur bukan hanya pengusaha biasa, mereka juga merupakan visioner yang mampu melihat potensi teknologi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kesimpulannya, teknopreneurship memainkan peran yang penting dalam mendorong kemajuan di era digital dan revolusi industri 4.0. Dengan semangat inovatif dan pemanfaatan teknologi yang tepat, teknopreneur mampu menciptakan peluang yang baru, meningkatkan efisiensi, serta membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital, meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Nah, bagaimana sistem pengembangan produk yang tepat? Yang pertama, itu dengan cara memahami pasar dan kebutuhan pelanggan, dengan cara melakukan riset pasar, lalu fokus pada solusi masalah. Yang kedua itu membangun minimum viable produk atau versi awal produk untuk dites di pasar dan untuk mendapatkan umpan balik. Yang ketiga itu memanfaatkan teknologi terbaru, lalu meningkatkan fungsionalitas, performa, serta skalabilitas. Yang keempat itu dengan cara melindungi kekayaan intelektual, seperti layaknya hak paten, hak cipta, serta merek dagang. Selanjutnya itu yang kelima adalah membangun tim yang kuat. Baik itu dalam hal keahlian atau keahlian individu maupun kelompok, lalu komunikasi, budaya kerja inovatif. Yang keenam itu ada uji coba dan iterasi maksud saya. Perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan tren yang didapat setelah melakukan tes pasar. Yang ketujuh itu ada strategi pemasaran efektif. Strategi pemasaran efektif itu untuk menjangkau target pasar, brand awareness, serta citra untuk meningkatkan citra produk. Yang kedelapan itu adalah membangun komunitas, jaringan, ilmu, networking, serta kolaborasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Michael Fajar Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.